Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial dimanapun berada, kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara tidur ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu aktivitas yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kesehatan tubuhnya adalah beristirahat atau tidur. Aktivitas tidur sendiri adalah aktivitas di mana tubuh beristirahat dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel tubuh dan kerusakan yang terjadi di dalamnya, serta memperbaiki segala fungsi mental atau fisik seseorang. Bahkan, tidur merupakan salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan beliau juga manusia biasa, maka beliau juga tidur layaknya tidur manusia pada umumnya. Tetapi Rasulullah memiliki cara tidur tersendiri yang tidak ada salahnya diikuti oleh seluruh orang, terutama umat Islam sendiri yang telah rela menjadi pengikutnya. Hal ini dikarenakan Rasulullah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri teladan yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, sebenarnya bagaimana tata cara tidur ala Rasulullah? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Mematikan lampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tidur dalam keadaan gelap dan mematikan lampu. Di zaman dahulu, tentunya masyarakat belum mengenal lampu dengan menggunakan listrik seperti sekarang, dan hanya menggunakan lampu dengan sumbu atau semacamnya. Oleh sebab itu, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk memadamkan lampu sebelum tidur untuk menghindari resiko kebakaran. Hal ini sesuai dengan hadis sebagai berikut: padamkanlah lampu saat akan tidur, tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Muttafaq alaih. Setelah beberapa abad, penelitian para ilmuwan membuktikan bahwa jika seseorang tidur dalam gelap, maka tubuhnya mampu menghasilkan hormon melatonin, dan hormon ini berfungsi menjaga seseorang tetap muda dan memiliki kekebalan tubuh yang baik serta mencegah paparan senyawa radikal bebas dalam tubuh. Berdoa sebelum dan setelah bangun tidur. Berdoa adalah aktivitas yang tidak pernah lepas dari seorang muslim, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam melakukan setiap aktivitas, Rasul senantiasa berdoa seperti halnya ketika beliau akan pergi dan saat bangun dari tidurnya. Hal ini sesuai hadis berikut. Sebelum tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Bila bangun tidur, beliau berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya kami kembali. Hadis riwayat Muslim. Berwuduk sebelum tidur. Wuduk adalah aktivitas untuk mensucikan diri sebelum sholat. Tapi Rasul juga menganjurkan seseorang untuk senantiasa menjaga wuduknya dan mengambil wuduk sebelum tidur. Adalah salah satu etika tidur dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu, sebagaimana wudukmu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidur di awal malam. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa tidur lebih awal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Rasulullah SAW sendiri adalah seseorang yang selalu tidur di awal malam atau selepas sholat isya dan bangun untuk menghidupkan akhir malam dengan salat tahajud dan ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran dan berzikir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. Beliau SAW tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malam. Muttafaq alaih. Bahwa Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
miring ke kanan dan meletakkan tangan di pipi. Saat tidur, posisi Rasulullah selalu miring ke kanan dan meletakkan tangannya pada pipi sebelah kanan juga. Sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, hendaknya kita meniru ajaran beliau. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tidur dengan arah miring ke kanan bisa mengurangi resiko penyakit jantung dan lainnya. Posisi tidur Rasul ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau. Dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah dengan sempurna, seperti kamu berwuduk untuk sholat, kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan. Rasulullah SAW apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak tidur telentang dan tengkurap. Sesungguhnya Rasul tidak menganjurkan umatnya untuk tidur dalam keadaan terlentang, apalagi dalam keadaan tengkurap. Posisi tidur tengkurap sangat tidak disukai Allah dan merupakan posisi tidur setan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Daud. Mengusap wajah saat bangun tidur. Kebiasaan lain yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mengusap wajahnya sesaat setelah beliau bangun dari tidurnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Maka bangunlah Rasulullah SAW dari tidurnya, kemudian duduk sambil mengusap wajah dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Bersiwak dan membersihkan diri. Selepas bangun dari tidurnya, Rasulullah SAW tidak pernah lupa membersihkan mulutnya dengan bersiwak dan berkumur-kumur, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Apabila Rasulullah SAW bangun malam, membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sahabat Buya Milenial, demikianlah cara tidur Rasulullah SAW dan telah terbukti secara ilmiah bahwa cara tidur tersebut adalah cara yang benar dan bermanfaat bagi kesehatan. Jadi, ada baiknya jika kita juga meniru cara tidur Rasulullah SAW tersebut setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, tidur adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat dari Allah kepada seluruh manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan di antara ayat-ayatnya adalah tidur kamu di waktu siang dan malam hari, dan usahamu mencari sebagian karunia-Nya. Dan sesungguhnya yang demikian itu benar-benar tanda bagi orang-orang yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Dari penjelasan ayat tadi jelaslah bahwa tidur sungguh nikmat dari Allah yang sangat besar. Tidur juga bisa menjaga kesehatan kita. Bahkan ketika orang bangun tidur, pikiran yang kusut bisa menjadi cerah kembali. Nah, sebagai umat Rasulullah SAW, agar tidur kita menjadikan kita tetap sehat, tentu kita mengikuti cara Rasulullah tidur sehari-hari. Nah, sahabat Buya Milenial, demikianlah semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.